Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Pernah gak lurus dulu semuanya kepikiran untuk bisa membuat sebuah router atau sebuah server yang kita bisa hidupkan dan kita matikan dimanapun kita berada dengan perintah suara kayak gini nih. Oke Google, matikan server. Oke, mematikan server. Atau seperti ini. Oke Google, nyalakan mikrotik. Oke, menyalakan mikrotik. Nah sekarang mikrotik dan server di belakang saya sudah menyala. Bagaimana caranya dan apa yang akan kita buat? Gaskan, kita intro dulu. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab di situ. TI gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Oke, jadi sebenarnya kita itu mau bikin apa sih lur? Nah, sebenarnya kita nanti akan membuat sebuah produk IoT atau Internet of Things, Smart Home lah ya, dengan menggunakan alat ini nih. Ini. Nah, mungkin sedulur semuanya yang sering banget nonton channel Nanang MRK taunya alat ini adalah alat yang bisa membobol atau mengetahui password WiFi. Ya, jawaban yang tidak salah dan juga kurang tepat juga karena ini adalah sebuah ESP8266 atau not MCU ya lur ya. ESP8266 ini adalah basicnya dia sebuah microcontroller. Kalau sedulur semuanya pernah tahu yang namanya Arduino, terus namanya Wemos D1 lah, si ESP8266 ini dia semacam itu. Nanti kita akan pakai ini, harganya cukup murah dan nanti saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah ya lur ya. Jadi karena nanti kita akan membuat sebuah alat yang bisa mati atau hidup dengan perintah suara kita, jadi kita butuh yang namanya relay atau switch ya. Ada banyak jenisnya, ada yang relay satu modul, satu relay seperti ini, ada yang dua modul relay. Jadi dalam satu modul ada 2 relay, ada yang 4, ada yang 6. Tinggal sesuaikan kebutuhan sedulur semuanya aja. Nah nanti kita akan pakai yang 2 aja ya lur ya. Yang kalian perlukan hanya ESP8266 dan juga sebuah relay ini untuk membuat sebuah project IoT atau smart home kita. Kalau sedulur semuanya pernah lihat perangkat-perangkat IoT brandnya Bardi, nah seperti ini ada yang namanya smart breaker. Nah kita nanti akan bikin ala-ala smart breaker kayak gini lur ya. Jadi si Bardi ini kan kekurangannya dia, menurutku dia hanya bisa hidup dan mematikan perangkat. Dia tidak bisa hidup dengan perangkat listrik DC ya lur ya. Jadi kalau saudara semuanya perangkat-perangkatnya beradaptor, si Bardi ini tidak bisa menyalakannya ya lur ya, karena dia hanya support dengan listrik AC. Dan sebenarnya di dalam Bardi ini kalau kita bongkar ya sama seperti yang akan kita buat nanti. Ada modul WiFi-nya, terus kemudian ada relay-nya juga di dalam makhluk ini. Dan kekurangannya juga si smart breaker ini tidak bisa kita schedulekan. Jadi kalau kita misal pengen mematikan atau menyalakan sesuatu di jam-jam tertentu, si smart breaker ini dia belum support untuk itu ya lur ya. Lah nanti kita akan buat sebuah alat yang bisa kita schedulekan nih. Dia akan menyala di jam berapa, di hari apa, dengan not MCU, ESP8266 dan juga relay ini. Dan supaya nggak kembar Bardi, kita pakai relay yang 2 gini ya. Jadi nanti kita bisa mematikan interface dengan listrik AC maupun DC karena relay ini prinsipnya hanya memutus satu jalur saja, satu beban saja, entah positif entah negatif. Nanti kita masukkan ke relay ini yang bisa kita schedulekan dan terkonek dengan aplikasi Google Assistant nanti ya lur ya. Caranya gimana lur? Langsung saja kita gaskan. Oke lur, saya akan jelaskan sedikit. Jadi ini adalah not MCU nya, ESP8266 nya. Jadi ESP8266 nya ini dia memiliki banyak sekali pin di sini. Tapi gak usah khawatir, pinnya terbagi 2 antara kubu kiri dan kubu kanan. Di sebelah kiri ini ada pin untuk analog, kemudian ground, VCC dan lain macam sebagainya. Di sebelah kanan ini kebanyakan fungsinya untuk digital output 1, 2, 0 dan seterusnya ya. Ditandai dengan kode D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Yang nanti kita akan gunakan adalah 4 pin saja. Yang pertama adalah pin G, ground, kemudian pin VV untuk VCC-nya, kemudian ada pin D1 dan pin D2 ya lur ya. Ini menyesuaikan relay yang kita pakai. Kalau kita mau pakai 4 relay berarti D1 sampai D4 gitu. Karena di sini relaynya cuman 2, dia punya 2 input, jadi kita pakainya D1, D2 seperti persis yang di relay ini. Jadi ada ground, in 1, in 2 dan juga VCC. Kita perlu bantuan yang namanya kabel jumper. Kabel jumper ini fungsinya kabel untuk menghubungkan antar pin yang ada di ESP8266 ini ke relaynya. Jadi ini tidak harus sama persis warnanya seperti saya. Ini hanya supaya nggak bingung aja, tidak tertukar dengan pin 1 dengan pin yang lain. Jadi seluruh semuanya bisa hubungkan langsung dengan kabel jumper seperti yang ada
ada di gambar berikut ini. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Sekarang kita akan coba tancapkan. Di sini saya akan memilih kabel warna kuning, kabel jumper warna kuning saya akan tancapkan di ground. Kemudian kabel warna coklat saya akan tancapkan di VCC di ESP8266-nya. Kemudian warna orange kita akan tancapkan di pin D1 dan juga warna merah kita tancapkan di pin D2. Di relaynya kita tinggal sesuaikan dengan pin yang ada di ESP8266. Jadi pin yang kuning kita sambungkan ke G-nya dia, ke ground-nya dia, ke ground relaynya. In satunya kita kasih warna orange seperti ini, kemudian in 2-nya kita kasih warna merah seperti ini, dan juga untuk VCC-nya kita kasih yang warna orange. Ini jangan sampai dan kemudian untuk VCC-nya kita kasih yang warna coklat. Ini jangan sampai terbalik ya. Nanti kalau terbalik Anda tidak akan bisa berfungsi. Jadi seperti ini penampakannya. Ini mungkin kabelnya terlalu panjang sih. Ini teman-teman bisa sesuaikan panjangnya. Berikutnya kita bisa langsung ke laptop atau ke komputer kita. Oke, gas kan? Oke lor, sekarang sudah berada di PC saya dan di sini saya sudah mendownload beberapa bahan yang akan kita gunakan nanti. 3 bahan ini sedulur semuanya bisa download di deskripsi di bawah ya lor ya. Pertama-tama kita akan ekstrak dulu yang namanya USB driver. Ini adalah driver untuk ESP-nya supaya terbaca ketika kita konekkan ke PC atau ke laptop kita. Kita tinggal ekstrak file. Oke. Nah, di sini drivernya kita tinggal buka. Nah, di bagian setup kita tinggal run as administrator. Keras banget. Nah, setelah di run as administrator, sedulur semuanya tinggal install. Klik install ya, karena di sini saya sudah install di PC-nya. Jadi nanti dia akan error harusnya sih. Driver install ver. Jadi ini karena saya sudah menginstal drivernya ya. Setelah driver CH340-nya diinstal, yang kedua kita harus menginstal yang namanya Arduino IDE. Ini adalah aplikasinya, kita ekstrak dulu, ekstrak file. Kemudian oke, ini digunakan untuk mengcoding. Oke, di sini sudah terekstrak, ini dia makhluknya. Jadi kita tinggal buka Arduino Nightly dan di sini ada softwarenya Arduino application ini ya. Kita tinggal buka aja. Nah, seperti ini penampakan si Arduino IDE-nya ya. Jadi ada ini adalah tempat untuk kita mengcoding nanti, dan tidak usah khawatir karena template-nya sudah saya siapkan. Jadi seluruh semuanya tinggal ekstrak file yang terakhir yaitu script ini. Kita tinggal ekstrak file. Oke, ini adalah script atau codingan yang akan kita buat nanti. Sudah terekstrak dan ini dia. Ini adalah file yang nanti akan kita masukkan ke Arduino IDE-nya. Oke, sedulur semuanya, kalau sudah silakan buka Google Chrome. Jadi nanti kita akan menggunakan ini dengan sangat mudah, nggak harus mengcoding secara rumit. Jadi kita nanti akan pakai yang namanya sebuah aplikasi bernama Synric Pro. Jadi sedulur semua tinggal tulis di Google aja Synric Pro, ini dia. Synric Pro connect Amazon Alexa, Google Assistant dan yang lain-lain ya. Kita buka Synric Pro. Nah, seperti ini sedulur semua tinggal klik ke login. Kalau sudah punya akunnya silakan ditulis di sini, kalau belum silakan klik register. Nah, kita akan register. Coba kita IoT MRK. Oke, sedulur semuanya, kalau sudah diisi pastikan time zone-nya benar ya. Pakai Jakarta GMT +7. Kemudian kita I'm not a robot, kita register. Kemudian dia akan mengirimkan email ke email kita. Kita tinggal buka saja emailnya. Oke, ini emailnya kayaknya sudah masuk di promosi nih, coba lihat links. Nah, ini Synric Support, kita confirm. Oke, setelah email terkonfirmasi kita tinggal login dengan email yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, kalau sudah login tampilannya akan seperti ini ya lur ya. Jadi akan ada device dan seterusnya ini. Seluruh semuanya silakan cek di credentials dulu. Jadi di credential nanti kita akan otomatis punya yang namanya app key dan juga app secret. Ini yang nanti akan kita butuhkan ya lur ya. Pertama-tama kita harus buat rooms dulu. Kita akan buat rooms. Nah, di sini akan ada rooms. Nah, di sini sudah ada otomatis dibuat living room. Kita bisa hapus living room ini. Kita tinggal edit di sini, delete. Oke, kita tinggal add room baru. Jadi kita akan mau beri nama apa project kita kali ini. Kita akan beri nama, karena ini mau tak taruh di studio, jadinya kita akan namai studio. Kemudian description-nya kita isi saja sama studio gitu. Dan home-nya silakan dipilih home saja, tidak apa-apa, kita save. Setelah di save kita akan punya room yang namanya studio yang sudah kita buat tadi ya lur ya. Berikutnya kita akan buat interface-nya. Kita akan pergi ke device ya. Kemudian kita akan add new device. Oke, kita akan buat yang karena di
karena tadi kita memakai modul 2 relay, jadi kita bisa mematikan atau menghidupkan 2 alat yang berbeda. Yang pertama nanti saya akan namai sebagai server. Ini untuk NAS kita, server. Untuk server saya, untuk NAS saya ya. Description-nya isi saja studio sama. Kemudian device type-nya pilih switch, app key-nya pilih default, ROM-nya pilih studio. Kita next. Kita next lagi. Ini kita next. Other kita save. Nanti kita akan dikasih yang namanya device ID kayak gini. Kita klik lagi, kita buat satu lagi di device. Nah, kita add device. Nanti saya akan memfungsikannya kita untuk mematikan mikrotik misalkan. Mikrotik. Kita namai mikrotik, kemudian description-nya kita isi studio, samakan aja. Device type-nya kita isi switch, kemudian app key-nya kita default, ROM-nya pilih studio, kita next, dan sudah ya lor ya. Kalau kita klik device lagi, kita sudah punya 2 device. Yang pertama adalah mikrotik, switch yang namanya mikrotik, dan kemudian server. Jadi relay-nya saya kasih nama server dan saya kasih nama mikrotik. Ini statusnya mereka berdua masih merah device-nya ya, karena belum kita aktifkan. Nah, mari kita akan mengcodingnya, kita akan masukkannya. Kita akan memasukkan settingan ini ke ESP8266-nya atau ke Node MCU-nya ya lor ya. Caranya gimana? Caranya sedulur semuanya silakan buka Arduino IDE-nya lagi ya lor ya. Karena ini kita baru install, jadi kita perlu menginstal beberapa library punyanya Synric. Sebelumnya kita pergi ke tools, kemudian manage libraries. Kita tunggu. Pastikan punya koneksi internet ya lor ya. Di sini saya connect dengan internet. Nah, karena nanti kita pakai Synric, jadi kita akan tulis di sini Synric. Jadi Synric punya library yang sudah dia taruh di Arduino IDE ini. Nah, ini ada 2, Synric Pro dan juga Synric Pro Generic. Saudara semuanya tinggal install dua-duanya aja di versi yang paling tinggi, di paling baru ya. Ini kayak saya install all. Ini saya menginstal Synric Pro ini ya, library Synric Pro ya. Berikutnya setelah diinstal, kita akan install di bawahnya juga. Ini kita install juga di versi yang paling baru. Kita install all untuk Synric Pro generiknya. Oke, kita sudah punya 2 library, yaitu Synric Pro dan juga Synric Pro generic. Dan kita sudah close saja setelah itu ya lur ya. Berikutnya kita akan memasukkan codingan atau template script yang sudah saya siapkan ya lur ya. Jadi kita tinggal masukkan filenya dengan cara klik file, kemudian open. Oke, kita pilih open, kita pilih di downloads. Tadi saya taruh filenya di download, kemudian di script Multisuite Advanced, dan kita masukkan script yang ini Multisuite Advanced ini. Kita tinggal open. Oke, akan muncul scriptnya seperti ini. Ini yang tadi yang kosong ini kita bisa close. Ini adalah template yang sudah disiapkan, dan ini sedulur semuanya bisa lihat sudah ada template yang kita siapkan. Ini sedulur semuanya tidak usah bingung, karena yang perlu kita ketahui hanya sedikit sekali. Kita perlu mengedit sedikit sekali perintah-perintah di sini. Yang pertama adalah perintah SSID dan password. Jadi sedulur semuanya bisa lihat bahwa saya di studio saya ini ada SSID, ada WiFi yang namanya adalah Mi 4A gigabit. Yang passwordnya adalah Nanang MRK. Jadi nanti kita akan masukkan di sini. Jadi WiFi SSID-nya kita masukkan di sini, nama Wi-Fi-nya, kemudian passwordnya di sini. Kemudian app key-nya nanti yang dari Synric Pro kita tinggal copy di sini. Oke, langsung saja kita lakukan. Di sini saya akan ganti namanya menjadi nama WiFi yang berada di studio saya atau di rumah kita ya. Tulisan besar kecilnya harus sama persis ya lur ya. Jangan ada yang salah, sama persis WiFi yang ada di rumah sedulur semuanya. Oke, berikutnya kita tinggal masukkan app key-nya. App key-nya ini kita dapat dari si Synric Pro yang sudah kita buat tadi. App key-nya kita tinggal buka di credential. Nah, di sini ada app key, ada app secret. Kita tinggal copy aja. Di sini kan ada app key, kita copy. Kita tinggal pastekan di Arduino IDE-nya. Oke, kita paste. Berikutnya kita tinggal copy paste app secret-nya. Nah, di sini ada app secret ya, kita tinggal copy. Sekarang kita paste. Dan berikutnya kita akan coba nah di sini
Ini ada D1, D2, D3, D6. Nah, ini silahkan sedulur semuanya isi dari interface-nya ya lur ya. Karena ini nanti kita hanya memakai 2 relay. Jadi nanti yang kita ganti hanya 2 saja. Yang ini dan juga yang ini saja. Ini nggak usah kita ganti, nggak apa-apa. Jadi kita tinggal masukkan di sini di device ya. Di Mikrotik ya, Mikrotik ini saya akan taruh di relay 1 di D1. Jadi kita copy ID-nya, kita akan pastekan di Arduino IDE ini di D1 ya, D1 atau D8. Kita tinggal copy paste di sini. Paste, oke, sudah saya paste. Dan kemudian berikutnya untuk yang server kita tinggal copy. Kita masukkan di D2 karena ini di digital output 2. Oke, kita pastekan. Jadi servernya akan di D2. Oke, sebelum kita flash, sebelum kita upload file codingan ini ya lur ya, kita perlu tancapkan dulu si ESP8266-nya melalui kabel USB ya lur ya. Jadi micro USB kita sambungkan ke ESP8266-nya, kita tancapkan ke komputer atau ke laptop kita. Setelah sudah ditancapkan, sedulur semuanya bisa cek dulu di control panel. Oke, di hardware and sound. Kemudian hardware and sound, device and printer. Nah, di device and printer kalau kita sudah berhasil menginstal driver CH340-nya, nanti kita akan terdeteksi nih CH340 COM3. Jadi ESP8266-nya dia terbaca di port COM3 ya di komputer saya. Jadi kita tinggal masukkan aja, kita di tools. Oke, kita sebelum upload kita tools, kita pilih dulu boardnya. Boardnya adalah ESP8266. Jadi sedulur semuanya bisa klik di sini board, kemudian arahkan ke ESP8266. Kalau seri yang ini, serinya namanya Node MCU10 ESP12E modul ya. Kemudian tools lagi, sedulur semuanya pilih portnya, pilih port COM3. Nah, di sini sudah ada port COM3. Sekarang kita tinggal upload ya, di upload kita tinggal tunggu. Oke lur, ini sudah selesai dan uploading dan sedulur semuanya bisa lihat di Synric-nya dia sudah menyala hijau ya. Tadi warnanya merah, dua-duanya sekarang sudah hijau. Kita sebenarnya sudah bisa menyalakan dan mematikan IoT kita dari si Synric ini di dashboard ya. Kemudian ini ada switch-nya. Coba nanti dia bisa turn on dan turn on, dia bisa turn on meskipun di sini tulisannya invalid signature ya. Sedulur semuanya silakan siapkan smartphone sedulur semuanya, boleh iPhone, boleh Android, terserah ya. Dan di sini kita download aplikasi dulu yang namanya Synric Pro, dan kalau teman-teman mau memasukkan perintah suara, pakai perintah suara, sedulur semuanya bisa pakai yang namanya Google Home. Nah, di sini saya sudah download Synric Pro kebetulan. Nah, sedulur semuanya tinggal buka, login dengan akun Synric yang sudah kita buat tadi. Emailnya sama, passwordnya sama ya. Oke, di sini sedulur semuanya bisa lihat di sini sudah saya login ke Synric-nya dan terdapat 2 buah interface, Mikrotik dan juga server yang sudah kita buat ya. Misalkan kita mau mematikan 1 buah relaynya ya. Di sini kita coba matikan. Kita off-kan Mikrotik. Dia off. Kemudian kita off-kan server. Dia off LED indikatornya. Kalau misalkan kita mau menyalakan dan mematikan kedua-duanya, tinggal di bagian rooms. All on, dia nyala semua. All off, dia mati semua. Kemudian sedulur semuanya juga bisa memasukkan yang namanya scheduler. Di sini kita tinggal ke sini, kemudian ke scheduler. Sedulur semuanya bisa menyeting schedulernya ya lur ya. Mau hidup di jam berapa, mau mati di jam berapa, begitu ya lur ya. Sekarang kita akan coba memasukkannya agar si Synric ini bisa kita masukkan dengan perintah suara. Kita akan menggunakan yang namanya Google Home. Oke, jadi kita tinggal buka Google Home-nya. Sedulur semuanya pastikan login dengan email yang sama persis. Sedulur semuanya tinggal login pakai email yang ada di Synric boleh, email sedulur semuanya juga boleh. Nah, di sini kalau baru seperti ini, kita tinggal klik buat rumah, kita mulai. Kita namai rumah, kita namai aja MRK. Kita berikutnya. Kemudian kita bisa lewati di sini, kita lanjutkan tanpa alamat.
kita bisa batal dulu aja di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan menghubungkan switch kita atau smart home kita ke dalam Google Home ini ya, Lur ya. Caranya gimana? Kita tinggal klik tambah di sini, kemudian siapkan perangkat. Oke, setelah disiapkan perangkat, kita pilih compatible dengan Google. Nah, di compatible dengan Google, silakan sedulur semuanya cari di sini namanya Synric. Oke, seperti ini di Synric Pro ini kita akan masuk. Kita lanjutkan. Dan sekarang kita tinggal login aja ke akun Synric Pro kita ya, Lur ya, yang sudah kita buat tadi. Dan sekarang dia sedang menghubungkan akun Synric saya dengan Google Home saya. Nah, sekarang sudah terhubung. Kita coba back. Nah, di sini sudah ada switch on off. Jadi kita tidak perlu aplikasi Synric Pro lagi sebenarnya. Di sini kita sudah bisa settingnya di Google Home kita. Jadi on, dia on. Coba lihat ya, on, dan server kita on kan, dia akan on LED indikatornya ya. Setelah sudah seperti ini, kita bisa memasukkan di perintah suaranya. Kita coba ya. Oke Google, matikan server. Dia mematikan server. Oke Google, matikan mikrotik. Dia sudah mematikan mikrotik. Kita coba lagi. Oke Google, nyalakan mikrotik dan server. Kita sudah bisa mematikan dan menghidupkan mikrotik lewat Google Home. Ini bisa kita sambungkan ke Google Assistant kita, Google Nest, dan yang lain-lain ya, Lur ya. Fleksibel sekali dan murah sekali, Lur. Oke, sekarang kita akan coba pengaplikasiannya. Kita akan putus salah satu jalur yang ke server kita dan kita masukkan ke sini untuk plus dan negatifnya ya, Lur ya. Gaskan. Oke, jadi ini saya sudah memutus kabelnya. Ini saya memutus salah satu jalur saja ya. Jadi salah satu jalur tok, ini jalur positifnya saya putus, saya masukkan ke relay seperti ini ya, Lur ya. Jadi yang satu yang negatifnya masih utuh, dia kayak gini. Negatifnya masih utuh, yang kita putus jalurnya masuk ke relay adalah jalur positifnya. Terserah mau positif mau negatif, bisa semua ya, Lur ya. Dan ini nanti kita akan coba IoT kita, dan sebenarnya IoT ini tidak harus terhubung ke jaringan yang sama ya, HP yang sebagai kontrolnya. Jadi kita bisa pakai jaringan biasa atau kita di luar rumah pakai kuota, kita bisa mengendalikan ini asalkan si ESP-nya ini atau router kita itu ada jaringan internetnya. Jadi kita bisa meremote-nya dari manapun. Sekarang kita akan coba, gasken. Oke, sekarang sudah berada di server kita yang kita buat kemarin. Jadi ini STB, bawahnya ada harddisk, nggak kelihatan ya. Bawahnya ada harddisk tuh. Dan ini servernya nancep ke mikrotik ya, Lur ya. Dan ini sudah saya berikan IoT kita. Sekarang kita akan coba mengirimkan perintah di sini. Oke Google, nyalakan server. Oke, menyalakan server. Server akan nyala dan LED indikator di STB-nya akan menyala. Jadi STB ini akan menyala. Kalau mati, dia akan mati LED indikatornya ya. Kita akan coba lihat. Oke Google, matikan server. Oke, mematikan server. Dia mati. Jadi STB-nya sekarang sudah mati, servernya mati ya, server NAS kita. Dan kita tinggal hidupkan kalau kita mau mengcopy-copy data aja. Jadi harddisknya aman gitu, tidak bad sector dan bisa panjang umur menggunakan IoT super DIY kita. Dan kita tidak harus tersambung ke Wi-Fi-nya. Sekarang kita akan coba matikan Wi-Fi-nya. Sekarang saya sudah mematikan Wi-Fi-nya, jadi saya pakai data, tidak memakai Wi-Fi yang ada di studio saya. Sekarang saya akan coba nyalakan lagi. Oke Google, nyalakan server. Menyalakan server. Oke, sekarang STB-nya nyala lagi. Ya, nyala lagi STB-nya dan kita akan matikan server. Oke Google, matikan server. Sip, mematikan server. Nah, sekarang sudah mati. Dia tidak tersambung ke Wi-Fi ya, Lur ya. Jadi kita bisa meremote dimanapun. Server bisa nyala, bisa mati. Terima kasih.